Shalom, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian semua di rumah? Nah, di pagi hari ini kita akan belajar. Nah, sebelum kita belajar, mari kita semua bersatu dalam doa ya. Oke? Mari kita berdoa menghadap Tuhan Yesus. 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini Kau masih ada, masih memberikan kami kekuatan. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa dalam surga. Kami sudah bersaat teduh, kami sudah senam bersama. Sekarang saatnya kami akan belajar SBK lewat video YouTube. Berikan hati kami tetap bersukaria, bersukacita bahwa Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Hati kami anak-anak kelas 4 sudah siap untuk mau belajar bersama Ibu Guru. Berikan kami selalu kekuatan, semangat walaupun hanya belajar lewat online. Tapi sukacita-Mu selalu baru di setiap waktu untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Baik anak-anak bisa buka ya buku anak-anak di halaman di halaman 87 ya. Tema kita tetap masih tema yang pertama, yaitu indah kebersamaan. Pembelajaran yang ketiga, bersyukur atas keragaman. Pembelajaran hari ini Ibu Guru ambil dalam pembelajaran 1, pelajaran SBK, ada di halaman 87. Nah, perikopnya atau judul materi kita yang kita akan bawakan di pagi hari ini yaitu mempraktekkan gerak tari dengan formasi dan iringan musik. Nah, pasti kita tahu ya, menari dan musik. Pasti anak-anak sudah mengetahuinya. Nah, kegiatan berkelompok seperti menari berkelompok memerlukan kerjasama antara anggota tari. Kerjasama tersebut dapat menghasilkan gerak tari yang selaras atau senada dan kompak. Hal ini perlu diperhatikan saat menari. Secara berkelompok adalah gerakan tari yang kreatif sesuai dengan temanya, lalu kekompakan gerakan tari, lalu keserasian gerakan dengan iringan musik pengiring. Nah, contohnya kita kalau di Sentani atau di Papua kita ada gerakan tari Yosim Pancar. Bagaimana gerakan Yosim Pancar itu bisa menjadi hebat, menjadi bagus dilihat atau ditonton? Nah, harus ada kekompakan. Satu tim itu harus ada kompak, bisa mendengar atau bisa mendengar arahan dari setiap pemimpin agar bisa mengganti-ganti gerakan dengan baik. Tetapi harus juga menghafal iringan musik, mendengarkan iringan musik dengan baik. Saatnya di mana akan pindah gerakan, anak-anak bisa pindah gerakan. Contohnya seperti itu ya. Nah, kita perhatikan di slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh tari. Tari apa ya? Tari burung. Anak-anak bisa perhatikan di buku anak-anak di halaman 88. Di situ ada contoh tentang tari burung. Nah, bagaimana tari burung itu bisa berhasil? Burung kutilang. Nah, bagaimana bisa berhasil tari burung kutilang? Harus ada keserasian, harus ada kekompakan. Begitu juga ada tari piring dari Aceh, lalu ada tari dari daerah Jawa, terus ada tari dari daerah yang nomor 3 dari daerah Bali, yaitu kecak. Baru ada tari kipas di nomor 4. Anak-anak bisa selalu melihat perbedaan antara tari sendiri, tari diri sendiri. Kita bisa tari diri sendiri, menari sendiri-sendiri. Bisa. Kalau tari berkelompok, tari kontemporer. Nah, jadi semua harus mempunyai tim yang solid agar bisa penampilan atau menampilkan setiap gerakan tari kita dengan baik. Itu ada contoh-contoh gerakan tari kelompok harus mempunyai suatu keserasian atau keselarasan agar bisa terciptanya tarian yang dapat dilihat dengan sangat luar biasa. Nah, kita perhatikan slide berikutnya ya. Ini sudah contohnya, kita perhatikan slide berikutnya. Nah, menari dengan iringan musik, faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik. Nah, biasa diiringi dengan alat musik tradisional, alat musik yang disesuaikan dengan lagu yang ada. Nah, contoh-contoh musik alat tradisional untuk kita mengiring tari yaitu ada yang pertama ada gendang, terus ada tamborin, terus ada perkakas, anak-anak bisa perhatikan, terus ada gamelan.
Nah, Ibu Guru tambahkan yaitu tifa. Bagaimana alat-alat musik kita bisa dilakukan atau bisa digunakan untuk mengiring tari tradisional. Nah, nanti bisa ditambahkan lagi ada, kalau kita punya alat musik yang modern, ada keyboard, ada gitar bass, ada gitar biasa, terus ada apa lagi, drum. Itu adalah alat musik modern. Tapi kalau tradisional adalah gendang, tamborin, markakas, dan gamelan. Itu adalah, terus ada lagi alat musik. Ada alat musik apa ya? Kolintang. Itu adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu. Nah, ini ada contoh-contohnya alat musik pengiring lagu tradisional. Nah, selanjutnya kita perhatikan berikutnya. Nah, dalam pembelajaran 5. Nah, pelajaran kita untuk SBK ada di pembelajaran 5 ya. Anak-anak bisa buka buku anak-anak di halaman 104. Melakukan apresiasi seni gerak tari. Nah, 104, anak-anak bisa perhatikan. Nah, di situ. Melakukan apresiasi seni gerak tari. Tari tradisional merupakan salah satu keragaman sosial yang ada di Indonesia. Pementasannya adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni tari yang bertujuan untuk menghibur penonton. Bagaimana penonton atau bagaimana permisa bisa senang dengan tari-tarian kita? Nah, tadi harus adanya kekompakan agar bisa menari dengan baik, adanya keserasian, adanya suatu iringan lagu musik yang sangat bagus. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan. Yang pertama, anak-anak perhatikan ya, sebelum pementasan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Nah, ada gerakan-gerakan tari yang harus dihafal dengan baik, lalu ada kelengkapan yang harus dipersiapkan dengan cermat. Nah, misalnya kalau perlengkapan ada kostum, yaitu ada baju, lalu ada apa? Alat-alat yang diperlukan untuk menari. Nah, kalau menari burung kutilang berarti ada selendangnya, ada bajunya, ada lagi apa? Ya, ada hias, ada make upnya, tukang make upnya, ada pernak-perniknya. Seperti itu yang harus selalu disiapkan sebelum kita pementasan atau sebelum kita tampil di depan orang banyak. Nah, itu adalah langkah pertama. Nah, kita perhatikan slide selanjutnya. Di langkah yang kedua, saat pementasan tari, gerak dan teknik menari. Nah, yang pertama atau yang A, semua gerakan yang dituju saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Ketentuan tarian berarti tidak boleh salah-salah, harus benar. Usahakan harus selalu melakukan gerakannya dengan benar. Contohnya gerakan Yosim Pancar. Bagaimana kita harus bisa teliti, bisa melakukan gerakan itu dengan sangat luar biasa atau sangat benar. Kita harus menghafal setiap gerakan demi gerakan. Oke? Yang kedua, sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Kalau kita disuruh goyang, berarti kita juga harus goyang. Goyang ke kiri atau goyang ke kanan, kita harus juga seperti demikian. Yang bagian C, gerakan yang dibawa harus sesuai dengan irama. Nah, jadi kita juga harus bisa mendengarkan setiap iringan musik dengan baik agar bisa terlaksananya tarian dengan luar biasa. Dan yang bagian D, gerakan yang dibawakan harus sesuai dengan tempo tarian sehingga tarian ditampilkan dengan harmonis atau dengan hebat, dengan bagus. Nah, itu adalah ciri-ciri atau langkah-langkah saat kita akan menari, yaitu dipersiapkan dulu dan saat pementasan harus dengan baik, ada langkah-langkahnya. Dan yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi dikatakan harus dengan wajah yang senyum, yang gembira. Jangan kita menari dengan cemberut, dengan marah-marah. Nah, itu adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan.
kalau kita menari harus dengan ekspresi yang gembira, dengan yang menarik supaya tarian kita terasa hidup atau terasa luar biasa. Saat menari sebaiknya menunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian, sehingga pesan dari tarian dapat dipahami oleh penonton. Nah, pesan tarian dalam tarian juga harus mempunyai pesan, yaitu pesannya bergotong royong atau adanya kebersamaan. Oke? Nah, itu adalah langkah-langkah sebelum kita melakukan tarian. Jadi harus dipersiapkan dengan baik sebelum kita pentas. Nah, setelah pementasan tari, penonton akan memberikan apa? Apresiasi. Nah, apa itu apresiasi? Yaitu merupakan penilaian terhadap suatu karya dalam karya seni. Oke? Apresiasi yaitu pujian atau nilai. Apresiasi dilakukan dengan menilai, mengenali, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni. Itu adalah tugas seorang juri. Setiap kita pementasan harus selalu ada seorang juri dalam menilai setiap kita punya pementasan tari. Entah itu tari kontemporer atau tari daerah atau tari kelompok atau tari diri sendiri, manual atau kita sendiri yang menari. Nah, itu adalah harus mempunyai seorang juri. Jadi dia yang bagian menilai atau dia memberikan apresiasi kita dalam menilai setiap tarian kita. Dari kekompakan, dari keserasian, dari iringan lagu yang baik, dari kostum, dari wajah yang ceria. Nah, itu adalah tugas juri untuk bisa menilai setiap pementasan karya seni berupa tari-tarian maupun setiap menyanyi atau setiap apa yang kita mau pentas harus bisa dilakukan dengan baik. Itu adalah tugas juri. Nah, anak-anak bisa mengerti yang ibu guru ajarkan, yang ibu guru bacakan atau terangkan. Ibu guru harap ya bisa ya. Nanti kalau tidak bisa mengerti bisa tanya ibu guru di WA ya. Nah, slide berikutnya kita perhatikan. Nah, ini adalah bagian yang terakhir. Ibu guru meminta anak-anak untuk buat tugas. Oke? Tugas kita dari hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Kita belajar dari hari apa? Selasa. Oh, Selasa kita masih libur. Hari Rabu, Kamis, Jumat. Ada 3 hari. Jadi anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas yang ibu guru berikan dengan rasa tanggung jawab. Nah, tugas anak-anak di buku tema anak-anak bisa buka ya di halaman 107. Nah, ayo berlatih. Nah, anak-anak bisa buka ya bukunya di rumah di halaman 107. Anak-anak bisa buka. Lalu anak-anak kerjakan yaitu di nomor 3, 4, 5, dan 6. Itu adalah tugas anak-anak untuk tugas hari ini yaitu pelajaran kita SBK. Oke? Anak-anak bisa kerjakan dengan baik, dengan sangat penuh tanggung jawab. Ibu guru mengucapkan terima kasih untuk yang sudah kirimkan tugas-tugasnya. Yang belum kirimkan tugas, ayo segera kumpul. Ibu guru tunggu sampai hari Sabtu. Kalau belum, ibu guru tidak akan beri nilai. Ibu guru akan tunggu sampai hari Sabtu malam. Jadi dari hari Rabu, Kamis, Jumat anak-anak harus kerjakan. Ibu guru tunggu paling terakhir hari Sabtu. Karena kalian adalah kelas-kelas besar, jadi harus bisa mengerjakan dengan rasa tanggung jawab setiap tugas yang ibu guru berikan. Oke? Nah, sekian materi kita yaitu tentang menari dengan diiringi dengan lagu atau iringan musik. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tapi sebelum kita menutup
pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Oke? Mari kita berdoa. 2, 3. Bapa yang baik, kami anak-anak kelas 1 di pagi hari ini sudah belajar pelajaran SBK. Tuhan memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kekuatan agar kami bisa mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu Guru dengan baik. Walaupun hanya lewat video YouTube, tetapi kami bersukacita, bersyukur kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Jaga kami sepanjang hari ini dari pagi sampai pada sore hari dan sampai pada malam hari saat kami beristirahat. Biarlah hati kami selalu bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati orang tua, apa yang mereka kerjakan biarlah semuanya berhasil. Berkati juga anak-anak kami Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan memberi mereka kesembuhan, kekuatan. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan memberi mereka kesembuhan dengan sukacita yang penuh bahwa Engkau adalah Allah Yehova Rafa, Allah Yehova Jireh yang selalu ada di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik anak-anak, selamat pagi, selamat belajar, selamat beraktivitas di pagi hari menjelang siang atau sampai sore hari. Oke? Shalom, selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.